Oke, nanti saya kasih tugas ya, sama dengan kelas yang lain, tapi tugasnya nggak susah. Di akhir kuliah nanti saya putarkan video, ya. Jadi kalian nanti meresum ya, dari video yang sudah saya putarkan. Videonya juga berkaitan dengan bab ketiga ini. Oke, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kita mulai dari masa kejayaan nasional. Masa kejayaan nasional di sini kita akan bahas mengenai kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu kerajaan Sriwijaya. Ini saya kasih nama ya, diingat-ingat sendiri ya. Kan materinya sudah saya share apa belum? Sudah ya? Belum, Bu. Kelas ini belum ya? Oh, berarti lupa belum tak share. Ya, nanti saya share ya ke Ronald. Kelas lain ada yang sudah saya share, cuma mungkin saya lupa. Ya, nanti saya share ya. Oke, saya jelaskan dulu. Masa kejayaan nasional yang pertama di sini adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada tahun 600 sampai 1400 di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra. Nah, kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim tertua di Indonesia. Kerajaan maritim itu kerajaan apa sih? Maritim itu apa? Ada yang tahu maritim? Lautan. Iya, yang dikelilingi laut ya. Jadi kerajaan maritim tertua di Indonesia. Kemudian ya, kerajaan Nah, di sini kerajaan Sriwijaya itu buktinya itu apa sih? Kok ada kerajaan Sriwijaya ini? Ya buktinya ditemukan prasasti-prasasti. Nah, prasasti-prasasti ini ditemukan di beberapa daerah, ya, yaitu yang pertama di Kota Palembang itu ada prasasti Kedukan Bukit, ya, kemudian ada prasasti Talangtuo, kemudian ada Telaga Batu dan juga ada Sida Yatra. Kemudian di Kota Jambi ini ada prasasti Ligor. Kemudian di Malaysia ini juga ada, ya, yaitu prasasti Kola dan Nalanda, yaitu di Tanah Genting. Ya. Genting, daerah Genting itu sekarang itu jadi tempat wisata dan juga di daerah sana itu ada kasino, ya, jadi tempat judi yang dilegalkan. Dan Malaysia itu ini ya negara Islam gitu ya, apa namanya banyak syariahnya, tetapi ada ini kasino yang dilegalkan, tempat judi seperti itu di daerah Genting sana. Kemudian di Pulau Bangka ini juga ditemukan prasasti Kota Kapur, ya. Ada yang tahu nggak prasasti itu apa sih? Prasasti. Ada yang tahu nggak prasasti? Prasasti itu ini ya, kayak apa, semacam tulisan gitu, bisa dibuat di batu, bisa juga di daun lontar. Tahu nggak daun lontar? Ada yang tahu daun lontar? Ada yang dari daerah Tuban nggak? Tahu. Apa? Daun lontar kayak gimana? Itu yang, aduh Bu, yang panjang-panjang itu. Kayak kelapa ya, tapi Ya. bukan kelapa ya. Jadi kalau di Tuban, namanya kalau nggak salah siwalan buahnya. Ya. Tahu legen, air legen, nah. Tahu yang kadang dijual di pinggir-pinggir jalan itu ya? Tua, yang tua. kayak Bukan toa. Bukan toa. Oh, bisa ya? Wah, saya malah baru tahu. Saya tahunya itu legen ya. Legen itu. Nah, itu pohonnya itu pohon lontar atau kalau saya sih nyebutnya siwalan gitu ya. Nah, di sini ya di kerajaan Sriwijaya menurut catatan misi Cina itu ada yang datang ke Sumatera ya, dalam sejarahnya itu kalau nggak salah ini apa namanya Cheng Ho ya. Nggak asing ya nama Cheng Ho. Ya, jadi
sebenarnya masih perdebatan apakah Cheng Ho itu Islam atau tidak gitu ya, itu masih jadi rahasia sebenarnya. Nah, kalau di di Pasuruan tuh ada ya Masjid Cheng Ho ya, masjid yang bangunannya ya Chinese seperti itu. Di Semarang itu ada namanya Sampokong, yaitu ya dia kelenteng cuma ya ada patungnya Cheng Ho itu tinggi sekali ya, jadi pusat wisata saat ini. Nah, kembali lagi ke sini, berdasarkan catatan misi Cina tadi ya di Sumatera ya itu ada 2 kerajaan yaitu Moloyo dan Selivose. Nah, Selivose itu kalau di bahasa Sanskerta, Selivose ini kan bahasa Cina ya. Kalau di bahasa Sanskertakan, Selivose itu sama dengan Sriwijaya, pakai C tulisannya ya, tapi ya bacanya Sriwijaya. Kemudian daerah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya itu mencangkup mana aja, ada Jawa Barat, ada Tanjung Pura, kemudian ada Semenanjung Melayu. Semenanjung Melayu itu Malaysia daratan. Ya, Malaysia daratan itu mana sih? Ya selain Sabah dan Sarawak yang di Pulau Kalimantan itu ya. Kemudian ada Jawa Tengah, Bangka dan Sumatera. Nah, di sini yang tidak ada Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ini enggak sendiri ya, enggak ada, enggak dijajah, maksudnya enggak dikuasai oleh Sriwijaya. Kenapa? Di Jawa Timur, di provinsi saat ini. Ya, jadi di Jawa Timur itu sudah berdiri banyak kerajaan, sebenarnya ada beberapa kerajaan kecil ya, kemudian yang paling besar ini adalah kerajaan Majapahit ya. Nah, sebelum Majapahit itu kan ada Singosari ya, Singosari, kemudian Kediri juga ada seperti itu. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor ya yang menyebabkan berkembangnya kerajaan Sriwijaya ini apa sih? Yang pertama terletak di jalur perdagangan Cina dan India. Ya, Cina dan India. Kemudian banyak kapal dagang yang singgah di Sriwijaya. Kemudian keruntuhan kerajaan Funan di Indochina. Kemudian memiliki armada kapal laut yang kuat serta menguasai perdagangan seperti di Selat Sunda dan Selat Malaka. Selat Sunda itu di mana sih? Menghubungkan mana dan mana? Menghubungkan mana dan mana Selat Sunda? Jawa Sumatera. Jawa dan Sumatera ya. Ya, jadi kalau mau ke Sumatera itu kan ke Merak dulu, terus ke nyebrang ke Pelabuhan Bakauheni. Ya, itu Selat Sunda ya, sampai sekarang ya masih ramai gitu ya lalu lintas di situ. Kemudian kalau Selat Malaka ini mana? Mana dan mana? Selat Malaka. Dan Selat Malaka ini saat ini merupakan jalur internasional. Ya, jadi negara kapal dengan bendera negara manapun boleh bebas melewati Selat Malaka ini. Namanya selat itu kan berarti nggak seluas laut ya. Nah, selat ini menghubungkan mana dan mana? Indonesia dengan mana? Malaysia. Malaysia ya. Jadi misalnya kalau kalian mungkin ada yang ke Malaysia atau ke Singapura itu ya bisa melihat itu ya selatnya ketika ya di atas pesawat itu. Nah, sampai sekarang pun juga Selat Malaka ini ya ramai karena jalur internasional gitu ya. Nah, kenapa kok jalur internasional? Ya memang jalurnya memang sesuai dengan UNCLOS United Nation Law of the Sea ya, itu ya. Kalau misalnya dimiliki Indonesia ya kurang gitu karena luasnya kan kalau ZEE aja berapa mil seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk faktor-faktor yang menyebabkan majunya kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah merosotnya aktivitas perdagangan karena keamanan. Keamanan di sini banyak perompak atau bajak laut seperti itu ya.
Kemudian diserbu Raja Rajendra Koladewa dari India Selatan. Kemudian diserbu Raja Kameng dari Siam, ya, yang di sini merebut wilayah semenanjung Melayu. Siam itu mana sih? Siam, negara mana Siam? Ada yang tahu nggak? Siam, Thailand, ya. Siam itu Thailand. Kemudian ada ekspedisi Pamalayu, ya, dan juga ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Nah, akhirnya sudah runtuh seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut pada kerajaan Majapahit. Nah, sebelum kita membahas tentang kerajaan Majapahit, kita lihat dulu nih sejarahnya, ya. Jadi kerajaan Majapahit itu merupakan ini kerajaan yang didirikan oleh keturunan dari kerajaan Singosari. Di mana kerajaan Singosari? Di Singosari, ya, di Malang sana, ya kan? Mungkin kalau kalian bisa lihat tuh Ken Dedes itu loh, sebelum mana Terminal Arjosari, tahu ya, yang dekat Riverside itu loh, yang sebelah kiri jalan, pokoknya sebelum ini flyover itu, Bu. Iya, kiri jalan itu kan ada taman, ya, tamannya nggak terlalu besar tapi itu ada Ken Dedesnya, ya, di situ, ya, besar. Oke, nah di sini, ya, kerajaan Singosari ini didirikan pada tahun 1222 di daerah Malang. Ya, siapa pendirinya? Ken Arok, ya kan? Ya, Ken Arok. Tetapi Ken Arok itu sebelumnya memerintah di Tumapel, ya. Tapi setelah membunuh Tunggul Ametung, ya, dan memperistri Ken Dedes, ya, yang sejatinya istri Tunggul Ametung. Jadi Ken Dedes itu, ya, aslinya itu istrinya Tunggul Ametung. Tapi karena Tunggul Ametungnya dibunuh, istrinya diperistri sama Ken Arok, seperti itu. Kemudian di sini kita langsung ke ini saja, Raden Wijaya, ya. Jadi Raden Wijaya ini adalah keturunan, kalau nggak salah keturunan ke-7 gitu, ya, dari Ken Arok, ya. Kemudian Raden Wijaya ini, ya, membangun kerajaan Majapahit, yaitu di daerah mana? Ada yang tahu nggak? Di daerah Tarik Mojokerto. Nah, kalau sekarang katanya itu udah masuk wilayah Sidoarjo, ya. Saya juga kurang tahu, ya, untuk pembagian wilayahnya, ya. Ya, jadi waktu itu membangun kerajaan Majapahit di daerah Tarik. Ya, kalau sekarang mungkin masuknya ke Sidoarjo. Nah, kenapa kok memilih nama Majapahit? Ya, kenapa? Karena waktu itu kan yang anak buahnya Raden Wijaya, yaitu menemukan buah, dimakan sama anak buahnya Raden Wijaya, ternyata pahit gitu, ya. Nah, itu namanya buah maja. Akhirnya namanya Majapahit. Mungkin kalian pernah tahu buahnya itu kayak jeruk bali, ya. Kayak jeruk bali kan ada isinya, ya, asam-asam seger gitu. Tapi itu enggak. Mungkin banyak di kuburan gitu. Di kuburan saya pernah sering lihat dulu di daerah saya. Jadi bentuknya bunder hijau, ya, itu buah maja, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kan bukti peninggalan berdirinya kerajaan Majapahit, Sriwijaya tadi kan prasasti, ya. Tetapi untuk kerajaan Majapahit, ya, ini peninggalannya itu berupa ada 3 macam, ada prasasti, ada buku atau kitab, ya, dan juga ada kidung, ya. Cuma di sini saya nggak masukkan, ya, kidung. Kidung itu semacam nyanyian, ya. Nah, untuk prasastinya sendiri ini ada prasasti Butak, ya, menceritakan keruntuhan kerajaan Singosari dan perjuangan Raden Wijaya mendirikan
Majapahit. Kemudian untuk kitab atau buku ini ada 3, yaitu Kitab Pararaton, Negara Kertagama, dan Suta Soma. Kemudian faktor-faktor yang membuat Majapahit ini besar, ya, atau di sini kemajuan yang didapat itu sudah menggunakan uang logam untuk pertukaran perdagangan. Padahal kalau zaman dulu itu kan biasanya pakai sistem barter, ya. Kemudian pakaian terbuat dari hasil tenun, ya, atau sutra. Kemudian kegiatan keagamaan ini berjalan dengan rukun, ya. Waktu kita bahas tentang ini apa namanya segi kultural, masih ingat nggak yang di Bhinneka Tunggal Ika itu, ya. Nah di situ kan saya bilang bahwa kata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kitab Suta Soma, di mana kerajaan Majapahit itu basis agamanya adalah Hindu, tetapi ya ada agama lain yang berkembang di situ, yaitu agama Buddha. Ya meskipun berbeda, ya ada agama Hindu, Buddha, tetapi masyarakatnya itu hidupnya itu rukun, ya, penuh persaudaraan dan juga saling kerjasama. Kemudian yang keempat, menghasilkan karya sastra ini tadi, Suta Soma, Negara Kertagama, Pararaton itu karya sastra. Kidung, ya. Kemudian pembuatan bendungan untuk saluran irigasi itu yang menjadi apa namanya kemajuan-kemajuan yang diperoleh, ya, ketika kerajaan Majapahit berdiri. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan mundurnya kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah tidak ada raja yang cakap setelah Hayam Wuruk. Jadi Majapahit itu apa namanya mencapai kejayaannya ketika, ya, dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh siapa? Patih Gajah Mada. Masih tahu nggak apa namanya sumpahnya Patih Gajah Mada? Sumpah apa? Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu isinya adalah bahwa dia tidak akan bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara, ya. Selain dibantu oleh Patih Gajah Mada, juga dibantu oleh Angkatan Laut Nala, ya, seperti itu. Kemudian faktor yang menyebabkan hancurnya kerajaan Majapahit itu juga adanya intrik politik di antara keluarga kerajaan, kemudian perang saudara, ya. Kalau kalian pernah melihat serial drama Mahabharata, tahu nggak, ya? Ini berkali-kali ya diulang-ulang, ya. Ini pertama kali muncul itu ya 7 tahun yang lalu kalau nggak salah, ya. Waktu saya hamil anak kedua itu, wah, tiap malam itu harus nonton, ya. Mungkin kayak ngidam gitu ya, harus nonton gitu ya. Ya mungkin karena pemainnya juga cantik, ganteng gitu. 7 tahun yang lalu. Nah, itu kan perang saudara antara siapa? Antara Pandawa dengan Kurawa gitu loh, ya. Memperebutkan, ya biasalah, kekuasaan seperti itu. Ya sama, itu kan pasti akan menyebabkan kehancuran seperti itu. Kemudian kemunduran perdagangan, ya. Kemudian yang terakhir diserang oleh Raja Girindrawardhana. Akhirnya kerajaan Majapahit runtuh. Ya, ini bukti peninggalan apa namanya ini ya, ada candi-candi. Kemudian ini siapa ini? Ini Patih Gajah Mada, ya. Oke, masa kejayaan nasional sudah selesai. Sekarang kita masuk pada perjuangan melawan sistem penjajahan, yaitu Belanda dan Jepang, ya. Nah, di sini setelah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan pada abad 16 Masehi, agama Islam mulai berkembang, ya, yaitu ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, ya. Ada kerajaan apa saja sih yang Islam di Indonesia? Ada kerajaan mana? Samudra Pasai. Terus ada kerajaan Demak,
ya. Kota saya, kota kelahiran saya, ya, Demak. Tetapi apa namanya, peninggalan dalam arti wujud kerajaannya itu kayak gimana? Itu nggak ada, ya. Yang masih ada itu ya Masjid Agung Demak aja itu. Tapi untuk kerajaannya kalau kayak di Jogja itu kan ada ya, masih ada keraton gitu kan, ada keratonnya gitu. Tapi di Demak itu udah nggak ada katanya ya, dengar-dengar itu apa sih, tertimbun seperti itu. Ya, saya juga kurang ini juga ya, memastikan, belum baca-baca juga apakah benar ya. Tapi memang ceritanya kerajaan Demak itu tertimbun. Gitu. Yang masih ada itu ya ini apa namanya, makamnya Sunan Kalijogo itu sama Masjid Agung Demak ya. Masjid Agung Demak ya ada makam-makam ya. Makamnya raja sama makam ini apa, pemimpin-pemimpin kota Demak kayak bupati seperti itu ya, dimakamkannya di area Masjid Demak seperti itu. Nah, selain ada kerajaan Demak, ada kerajaan Pajang, kerajaan Cirebon, dan juga ada kerajaan Mataram ya. Kerajaan Mataram di mana? Jangan bilang di Mataram, Bu, di Lombok, bukan. Kerajaan Mataram itu ada di Yogyakarta, ya. Tetapi kerajaan Mataram ini pecah, ya, pecah menjadi dua, yaitu yang satunya itu tetap di Jogja, yang satunya itu tetap di Surakarta, karena waktu itu memang di Surakarta ya, di Jawa Tengah, Solo. Ya, kemudian yang satu pindah ke Jogja. Ya, kalau yang Jogja dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono, kalau yang Solo ya, Kesultanan Kasuhunan ya, kalau Solo itu Kasuhunan, itu dipimpin oleh Pakubuwono ya. Tapi ya sampai sekarang yang di Solo itu penuh dengan intrik politik gitu ya, perang saudara dalam artian ya itu saling menginginkan kekuasaan. Tapi kalau di Jogja masih aman tentram ya sampai sekarang gitu ya. Gubernurnya aja kan tidak ada pemilihan gubernur ya, tidak ada pemilihan gubernur seperti daerah-daerah lain. Iya apa enggak? Karena kerajaan itu tadi turun temurun ya, gubernurnya ya raja Sultan Hamengkubuwono X. Bu, ini kan Sultan Hamengkubuwono X kan anaknya kan 4 cewek semua, Bu. Boleh apa enggak, Bu, nanti kalau misalnya sultannya ini sudah mungkin meninggal atau turun tahta gitu. Nah, sebenarnya kalau dari ini ya, istilahnya peraturan kerajaan Jogja itu sebenarnya kalau raja itu harus laki-laki, tetapi ya kurang tahu juga nanti seperti apa. Kan bisa aja diubah ya, seperti itu. Nah, kita lihat aja sih. Tapi Jogja itu kota yang apa ya? Pernah ke Jogja belum? Udah pernah belum? Jogja itu kota yang ngangenin gitu ya. Ada sesuatu yang ketika kita dari Jogja itu ada yang tertinggal, pengen ke sana lagi gitu loh. Ya, padahal semua macetnya minta ampun sekarang ya. Saya terakhir ke Jogja itu sebelum corona melanda ya, 2019 itu. Sekarang wis nggak bisa kemana-mana ya, di rumah aja. Ya semoga aja ya, semoga coronanya bendang hilang gitu loh. Kita masuk kuliah terus bisa jalan-jalan. Kan sumpek ya di rumah terus ya. Nah ini bisa kalian lihat ya, yang bawah ini Keraton Yogyakarta ya. Jadi di sini tuh Keraton Yogyakarta itu bisa lewat sisi barat sama sisi timur ya kalau nggak salah. Itu saya sih nggak tahu lewat yang depan itu apa namanya, alun-alun itu ya. Kemudian yang atas ini Solo ya, ini Kasunan Solo. Oke. Nah tadi ya ada kerajaan Islam ya, kemudian bangsa-bangsa Eropa ini mulai berdatangan ke Indonesia ya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Ya Belanda belum masuk. Indonesia itu sudah didatangi sama Portugis ya, Spanyol ya kan.
Ya, untuk di daerah-daerah timur itu seperti Ambon, nah itu kan udah Portugis duluan tuh. Ya, kemudian ada Inggris juga seperti itu. Ya. Kemudian pada akhir abad 16, ya, Belanda ini masuk ke Indonesia. Ya, sebenarnya mereka itu kan tujuannya itu kan ya mencari rempah-rempah itu. Karena memang komoditas rempah-rempah di Indonesia itu mahal dan bagus kualitasnya. Ya kayak lada, pala, itu kan memang fungsinya untuk menghangatkan tubuh ya. Nah, mereka kan orang Eropa itu kan ya, kalau pas musim dingin gitu ya, kedinginan ya butuh apa namanya rempah-rempah seperti itu. Nah, di sini ketika Belanda masuk ke Indonesia ya mereka awalnya tujuannya memang berdagang ya. Kemudian membentuk ini VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, perkumpulan dagang yang dikenal dengan nama company. Kalau kalian pernah lihat, mungkin sudah ini ya, nggak pernah diputer ya di televisi. Dulu ya, waktu saya SD apa SMP gitu, sering sekali diputer film lama, Si Pitung. Mungkin pernah dengar ya, Si Pitung ya. Dia ini ya orang Betawi, tetapi ceritanya itu berjuang ya melawan Belanda itu ya, bilangnya kalau Belanda itu ya company seperti itu ya. Dia bikin VOC, perkumpulan dagang. Tujuannya apa sih VOC itu? Ya sebenarnya tujuannya itu untuk ini ya menghindari persaingan yang tidak bebas antar para pedagang Belanda gitu ya. Kurang lebih VOC itu berdiri 198 tahun ya, atau 178 ya. Nanti di video ada ya. Nah, setelah berdiri sekian ratus tahun itu tadi 170-an lebih ya, kalau nggak salah. Kemudian VOC ini dibubarkan. Ya. Kenapa kok VOC dibubarkan? Karena korupsi di tubuh VOC itu sendiri. Jadi korupsi ini kok kayak warisan ya Bu dari Belanda. Oh iya, ya korupsi ya dari zaman dahulu ya memang sudah ada, gitu ya. Kemudian setelah VOC dibubarkan, ya daerah Nusantara dikuasai oleh Hindia Belanda. Ya, oke di sini nanti dibaca sendiri ya, saya ambil inti-intinya aja. Nah, ketika Nusantara itu dikuasai oleh Hindia Belanda, mereka menerapkan politik divide et impera, yaitu apa? Politik memecah belah untuk saling diadu antar suku. Ya, jadi kalau sekarang Indonesia itu ini ya banyak ya istilahnya mengadu domba ya antara agama satu dengan agama yang lain gitu. Nah, ini bisa jadi meniru politiknya Belanda, divide et impera seperti itu. Ya. Kemudian Belanda ini juga menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Ya, warga orang Indonesia itu dipaksa nanam, misalnya kamu harus nanam ini apa namanya lada atau merica, kamu harus nanam pala, kamu harus dipaksa seperti itu. Ya. Kasihan orang Indonesia itu 350 tahun Belanda yang apa negara sebenarnya negara kecil ya Belanda itu. Ya, tapi bisa menguasai Indonesia, Nusantara seperti itu. Ya. Kemudian nih pada tahun 1920 sampai 50 Hindia Belanda melakukan eksploitasi ke perusahaan asing. Jadi dulu tuh perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda ya itu banyak seperti perusahaan-perusahaan teh ya, perkebunan segala macam. Tapi sama Pak Karno ya setelah merdeka semua dinasionalisasi. Ya, dinasionalisasi. Jadi udah nama-nama apa istilah nama Belanda apa sudah beralih ke Indonesia semua. Seperti itu. Kayak itu Belanda ya. Kemudian tahun 42 ya,
Ini Jepang udah mau lulus itu main-main ke sana. Itu kalau di sana itu apa ya? Waktu mau sekarang itu ditutup, yang lantai atas sendiri itu ditutup ya. Karena apa? Sekarang semua makhluk astral itu dipindah ke atas. Ya. Jadi apa itu kan memang banyak penghuninya kan itu. Nah, itu udah ditaruh ke atas semua gitu. Nah, apa di Lawang Sewu itu terjadi pembantaian orang Belanda yang dilakukan oleh Jepang. Makanya banyak ya kayak noni-noni Belanda itu ya banyak di situ ya. Kemudian ini merinding saya. Soalnya saya pernah ke sana gitu ya sama teman-teman sih, nggak sendirian, nggak berani, sama teman-teman. Kemudian waktu itu mau naik ke atas. Waktu itu belum ditutup ya yang lantai atas itu. Buat syuting juga ya waktu itu, udah lama sih, tahun berapa, 2010-an itu pernah dibuat syuting juga. Nah, mau naik ke atas, mau naik ke tangga, itu sudah di punggung, di mana itu di leher belakang itu udah langsung berdiri semua, ya. Itu asli ya. Berarti kan memang di sekitarnya saya itu ya ada penghuni-penghuni yang ini yang tidak terlihat seperti itu, ya. Ya memang ada di Lawang Sewu itu. Jadi sebenarnya ya kalau mau uji nyali ya nggak apa-apa ya. Seru juga gitu, rame-rame gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Jepang sebelum datang ke Indonesia itu sudah woro-woro, sudah bikin pengumuman ya dalam siaran radio Tokyo ya yang diumumkan bahwa perang Pasifik itu tujuannya adalah mengusir Belanda. Padahal bohong ya. Sebenarnya Jepang itu datang ke Indonesia, mereka kan mengaku-ngaku sebagai saudara tua ya kan, sebagai saudara tua, terus mau apa namanya istilahnya tuh mau membantu orang Indonesia biar Belanda itu bisa hengkang seperti itu. Padahal enggak, sebenarnya tujuan Belanda itu kan untuk menghimpun kekuatan orang-orang Indonesia agar membantu Jepang itu apa dalam perang Pasifik seperti itu. Nah, kebijakan Jepang ketika masuk ke Indonesia yaitu melarang kegiatan organisasi politik ya, juga melarang organisasi militer dengan menjalin kerjasama dengan golongan nasionalis sekuler atau golongan kebangsaan maupun golongan Islam. Ya, golongan Islam itu seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari ya dan lain-lain. Nah, ini tujuannya ya, menggalang massa untuk mendukung rezim pendudukan. Terus Jepang ini juga membuat yang namanya gerakan 3A ya, tetapi gerakan ini nggak bertahan lama ya, dibubarkan. Kemudian gerakan 3A ini diganti atau apa namanya diubah menjadi didirikanlah gerakan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, Putra ini meskipun bentukan Jepang, tetapi pemimpinnya itu orang Indonesia semua yang dikenal dengan 4 serangkai. Siapa saja? Ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Insinyur Soekarno, ini siapa? Muhammad Hatta, dan ini siapa? Belajar. Siapa ini? Ya, Ki Hajar Dewantoro ya. Nah, meskipun ini tadi ya organisasi ini dipimpin oleh bangsa Indonesia tadi, 4 serangkai tadi, tetapi Jepang itu bertindak sebagai kabinet bayangan ya. Nah, ini perbedaan kebijaksanaan Jepang sama Belanda. Belanda ini sandaran politik kolonialnya itu kaum priayi. Kaum priayi itu siapa? Orang yang punya uang, orang yang punya kedudukan ya. Seperti kalau dulu itu kepala daerah, adipati apa segala macam gitu ya. Kemudian kalau
Jepang di sini sandaran politiknya adalah golongan Islam dan nasional sekuler. Jadi dua-duanya. Kemudian tidak ada yang orang kaya, orang miskin tuh enggak ya. Tapi di sini lebih pada ini orang-orang yang di masa pergerakan ya kemerdekaan itu. Kemudian yang menjadi juru bicara dalam apa namanya ketika Belanda memimpin itu adalah nasional sekuler, sedangkan kalau Jepang ini golongan Islam. Nah, untuk ini apa namanya proses ini Jepang masuk ke Indonesia itu bisa kalian lihat di film Sang Kiai. Itu cerita bahwa Jepang masuk ke Indonesia. Kalau nggak salah itu pemainnya siapa tuh? Yang jadi ini muda, apa namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari muda itu Dimas siapa sih? Agak lupa saya. Ya. Nah di sini ya kalau Jepang itu sebenarnya lebih condong ke golongan Islam, ya. Karena Jepang di sini selalu memberi angin atau harapan pada golongan Islam. Tapi kalau Belanda kan enggak. Nah, ketika pemerintahannya Jepang ya, dia juga membentuk namanya ini Shumubu. Shumubu itu adalah Departemen Agama. Departemen Agama. Pertama kali ya yang memimpin adalah orang Jepang, tetapi selanjutnya Departemen Agama ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pendiri apa? Pendiri apa? Organisasi apa? Ormas apa? Organisasi keagamaan apa? Hasyim Asy'ari. NU. NU ya, Nahdlatul Ulama. Ya. Nah ini era Jepang itu tidak kalah mengenaskan gitu ya dibandingkan dengan Belanda. Jepang ini juga ada kerja paksanya juga. Namanya apa? Kalau Belanda tadi kan Rodi. Kalau Jepang ini apa? Romusa. Kalian lihat ya, ini pembantaian ini dilakukan Jepang ya. Kemudian pada era Jepang suara saya masih bisa terdengar ya? Ya, pada era Jepang itu ya ada semacam ini apa sih kayak apa ya istilahnya itu banyak wanita-wanita di Indonesia itu yang dijadikan sebagai budak seks gitu. Ya. Jadi Jepang waktu itu sampai pernah kok dibawa ke Mahkamah Internasional. ICJ, International Court Justice. Gitu. Intinya ya korban-korban si wanita-wanita ini tuh yang meminta pertanggungjawaban. Dalam artian pertanggungjawaban kayak gimana, Bu? Ya, secara material lah. Seperti itu. Nanti bisa ini ya. Saya lupa dulu ada filmnya, tapi lupa. Nah, di sini kekalahan Jepang. Kekalahan Jepang ini bermula dari apa? Di bom atomnya 2 kota di Jepang, yaitu apa? Apa dan apa? Nagasaki dan Hiroshima ya. Di bom atom sama sekutu. Bom atom itu bom nuklir gitu. Ya, tahun 45. Tetapi sekarang Jepang udah menjadi negara maju, hebat itu proses apa namanya untuk membangun negaranya itu. Oke, sudah selesai untuk masa perjuangan melawan Belanda dan Jepang. Sekarang kita masuk ke sejarah perumusan Pancasila. Ya. Mungkin waktu kita membahas di bab berapa kemarin? Oh, bab kedua itu ya, yang secara historis. Ya, itu sudah saya jelaskan sedikit gitu ya mengenai lahirnya Pancasila. Ya, jadi nanti yang tulisan-tulisan ini nanti dibaca sendiri ya. Itu saya
menjelaskan yang ini saja. Nah, di sini ya waktu itu sudah saya jelaskan bahwa untuk membentuk dasar negara ya itu diadakan sidang BPUPKI yang pertama ya yang tujuannya untuk membentuk dasar negara yang diadakan pada tanggal 21 Mei sampai 1 Juni. Ya. Nah, tanggal 21 Mei 9 Mei ini ya ini rumusan Muhammad Yamin, kemudian sebenarnya ada lagi 31 Mei itu Mr. Supomo. Ya, kemudian rumusan Bung Karno tanggal 1 Juni. Yang isinya apa? Yang isinya adalah peri kemanusiaan, ya, peri kebangsaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan sosial dan demo dan ini apa namanya ketuhanan yang berkebudayaan. Ya. Kemudian ini dijadikan konsep akhirnya tanggal 1 Juni itu dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena ini tadi masih berupa konsep, ya. Ini diperbaiki lagi nih di tanggal 22 Juni 1945 ya oleh 9 orang panitia 9 yang dikenal dengan rumusan Piagam Jakarta ya. Rumusan Piagam Jakarta isinya ada apa aja? Mas Geraldo bisa menyebutkan rumusan Piagam Jakarta apa? Sudah 80% ya, 80%. Ya. Cuma ada satu aja sila yang kurang sesuai gitu dengan kondisi yang pasal yang pertama ya, apa? Saya lupa tulisan jelasnya, pokoknya itu yang lebih ke keislaman kalau yang pertama itu. Coba Mbak Siva. Mbak Siva. Ya. Dengar suara saya. Iya Bu dengar. Piagam Jakarta itu yang bedanya di sila yang pertama dia itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau nggak salah. Iya. Jadi sila pertama aja yang harus ini ya, yang belum sesuai gitu. Itu ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Ya. Untuk sila kedua sampai kelima sudah sama. Kemudian ya karena tidak sesuai ya mendapat protes juga dari saudara-saudara kita dari timur, akhirnya diubah lagi ya oleh PPKI waktu itu ya. Yang diubah sila pertama aja menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini rumusan 18 Agustus 1945 ya. Kemudian waktu itu ya setelah Indonesia merdeka itu sempat Belanda itu masuk lagi melalui agresi militer. Ya. Kemudian mengubah bentuk negara kita dari NKRI menjadi negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya. Nah di sini karena bentuk negaranya berubah, konstitusinya itu juga berubah, undang-undang dasar juga berubah, yaitu berubah menjadi konstitusi RIS. Pancasila juga berubah. Ya. Nah, ini nanti apa namanya kalian bisa cari ya rumusan apa namanya konstitusi RIS. Kemudian ya, setelah Belanda berhasil diusir dari Indonesia untuk kedua kali, ya, kemudian RIS konstitusi RIS ini berubah menjadi apa? UUDS 1950. Undang-Undang Dasar sementara, ya sementara. Terus isinya gimana Bu? Sama dengan ini konstitusi RIS belum diubah, gitu. Nah sampai sini, ya, nah ini lama gitu ya tidak ada perubahan, masih aja pakai UUDS. Akhirnya, ya, Presiden mengeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 59
di mana salah satu rumusannya adalah kembali lagi ke rumusan 18 Agustus 1945. Ya, akhirnya yang dipakai ya Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sampai di sini jelas? Oh, Mbak Aziza sudah masuk? Mbak Aziza? Mbak Aziza? Belum? Nggak ada? Anu Bu, Sudah Bu, maaf tadi gangguan jaringan. Oh iya. Oke. Apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti saya share videonya ya. Jadi ambil poin-poinnya aja. Ya, video nggak banyak kok, nggak lama gitu ya. Oke ya. Habis ini nanti saya share Permisi, Bu. untuk tugas. Hah? Ya, Mbak Izin Ismi. konfirmasi, tadi saya sudah masuk tapi kendala jaringan, Bu. Mbak Ismi sudah kok tadi kayaknya sudah saya. Oh iya belum. Ya ya Mbak Ismi. Oke. Baik, Bu, masuk terima semua. kasih. Ya, sama-sama. Oke, nanti saya bikinkan Google Classroom ya untuk pengumpulan tugasnya di Google Classroom ya. Gimana? Sudah? Kalau sudah saya akhiri. Ya, Mbak Devi, Untuk format resumnya itu ditulis atau diketik atau bagaimana, Bu? ditulis aja. Anu kok nggak banyak kok, Mbak. Baik, Kan Bu. poin-poinnya aja dari ya. Gitu ya. Oke, habis ini nanti saya kirim materi ke grup ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri kuliah hari ini. Permisi Bu, bertanya. Ini nanti tugasnya dikumpulkan di grup atau gimana Bu? Di Google Classroom aja. Nanti saya buatkan Google Classroom. Ya, Terima kasih Bu. ya insya Allah. Habis ini saya masih ada kelas lagi, jadi mungkin habis kelas yang sore ini. Ya. Gimana? Sudah? Kalau nggak ada, saya akhiri ya kuliah hari ini ya. Oke, ya wes berarti diem berarti iya setuju. Ya sudah kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.